Wih, cakep ya. Cobain sayang. Berarti buat buka puasa pas ya. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip. Bang Pi. So today, karena lagi bulan puasa seperti biasa ya, aku Ya. lagi pengen bikin lagi resep makanan Yang mudah. yang mudah, yang gampang, yang enak, dan kalian pasti bisa buat. Yap. Jadi seperti kalian sudah lihat judul, gue lagi pengen bikin frozen banana. Nah, jadi intinya ini cuma pisang dingin sih. Nanti kita kasih saus coklat dan kita kasih meses. Dan ini buatnya gampang banget dan gue yakin kalian pasti pada bisa bikin. Cuma sebelum gue mulai masak, dipastikan yang lagi nonton buat di tombol Subscribe. kayak gini. Nah, ayo dulu tombol subscribe. Gue doain yang klik tombol subscribe masuk surga dan banyak pahalanya. Amin. Lalu setelah kalian tombol subscribe, baca sate buat kalian klik tombol Lonceng. kayak gini. Fungsinya buat apa? Supaya kamu bisa dapat notifikasi dari Bang Pin kalau misalnya Bang Pin habis upload video baru. Klik tombol lonceng udah, klik tombol subscribe juga udah. Berarti karena kalian nolak masak frozen Banana. Let's go. Oke, bahan pertamanya adalah aku butuh pisang. Ini bebas ya kan, boleh pakai pisang kepok, pisang nangka atau pakai pisang raja juga boleh, atau mau pakai pisang yang biasa di supermarket juga boleh. Lalu aku yang kedua butuh namanya adalah DCC atau Dark Compound Coklat, atau bahasa simpelnya kalau kalian pengen beli bilangnya coklat batangan. Coklat batangan. Coklat batangan yang biasa dimasak buat kue atau bahan buat makanan. Jadi kalian tinggal bilang, Mbak mau beli coklat DCC atau coklat batangan. Itu ada di supermarket atau di pasar tradisional juga banyak. Untuk harga sekitar 20 ribuan sih. Dan ini bisa jadi banyak banget dan bisa kalian pakai ke mungkin ke berbagai jenis makanan kali ya. Dan yang ketiga, aku butuh meses Meses. di sini. Nah, ini mesesnya warna-warni. Cuman kalau misalkan kalian mau meses yang coklat doang nggak boleh. Ini buat sebagai topping ya. Ya. Buat nanti di atas pisangnya. Dan ini adalah bahannya keempat ya. Berarti ini yang keempat aku butuh sumpit. Nah, sumpit ini adalah fungsinya untuk nusukin nanti si pisangnya ke dalam sumpitnya. Nanti kita dinginin ke dalam kulkas. Nanti kita celupin ke coklat yang udah kita lelehin. Kita mulai pertama untuk melelehkan si coklat. Let's go. Jadi biasanya kalau aku coklat batangannya dibuka dulu. Ya iyalah dibuka, masa mau dimasukin bang? Buka dulu coklatnya. Oh, dia tebel ya? Tebel. Nah, ini coklat batangannya. Kalian boleh pakai semuanya, boleh mau pakai setengah juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau aku mendingan masukin setengah dulu aja kali ya. Lalu kalian bisa masukin ke dalam tempat gitu untuk dilelehkan. Nah, gitu. Paham ya? Iya, ini gelas stainless ya. Nah, ini gelas stainless nih. Kenapa mesti pakai stainless? Supaya dia cepat meleleh si coklatnya. Dan supaya coklatnya bisa lebih kental atau nggak terlalu encer, nanti kita tambahin pakai Mentega. mentega. Menteganya secukupnya aja ya. Ini menteganya secukupnya aja ya. Kita masukin di sini. Nah, sekarang kita panasin air mentah ini sampai mendidih. Lalu si coklatnya nanti kita taruh di atas sini. Gitu, sampai meleleh semua. Paham? Paham. Nah, sambil nunggu si coklatnya meleleh, sekarang aku mau kupas pisangnya dulu. Lalu aku tusuk-tusukin ke Sumpit. Dan ini pisangnya yang udah aku kupas. Nah, setelah kalian kupas, lalu kalian tusuk ke dalam si sumpitnya. Kayak gitu ya. Nah, gini. Kalau bisa jangan terlalu ujung ya, takutnya Iya. copot. Kalian juga bisa pakai tusuk sate sebetulnya. Kalau misalkan nggak ada apa sumpit, bisa Sumpit. pakai tusuk sate. Cuman kalau tusuk sate kadang-kadang suka gampang patah. Karena lebih tipis. Lebih tipis bahannya, jadi mendingan pakai yang sumpit supaya dia lebih kokoh ini. Iya, bener. Jadi kita tusukin dulu ya. Nah, ini udah kita bikin, si pisangnya kita tusuk-tusukin ke dalam si sumpitnya. Ini dapat berapa biji nih? 6 ya? 6. Ada 6 biji. Nah, sekarang kita masukin ke dalam kulkas. Kita taruh di freezer Oke. sampai dia beku. Ini coklatnya udah mulai meleleh ya. Iya. Tuh. Udah mulai meleleh. Jadi cepet banget nih. Jadi kalau bisa kalian pakai apinya jangan yang gede-gede. Yang sedang aja. Karena biasanya si coklatnya gampang meleleh. Udah meleleh nih. Tinggal bawahnya doang ya. Masih agak gumpal nih. Fungsinya mentega supaya dia tidak terlalu encer ya. Jadi masih agak kental-kental gitu. Sekarang kita nunggu dulu sampai coklatnya betul-betul meleleh. Dan nunggu si pisangnya sampai betul-betul beku di kulkas. Kulkas. Udah yang penasaran gitu tuh sama coklat meleleh ya. Gue pertama kali deh ngeliat coklat bisa meleleh sampai sebanyak ini. 298 frozen patties later. Oke, ini pisangnya udah kita masuk ke kulkas tadi sekitar 30 menit ya. 30 menit. Sampai dia beku banget nih. Terus saking bekunya nempel gitu di sini. Nah, ini udah dingin. Langsung kita celupin ke coklatnya. Coklat yang udah dilelehkan.
Nah, kok bisa cepet ya, biar langsung beku coklatnya. Karena kan pisangnya masih dingin nih. Kita ratain, ya. Lalu kita masukin ke mesosnya yang warna-warni. Wih, cakep ya. Ini sebelah sini, nih, yang ini. Tuh. Wah, Bagus ya. bagus. Nah, ini toppingnya bisa kalian ganti, misalkan mau pakai kacang almond boleh. Boleh. Pakai choco chip. Iya. Atau misalkan juga mau pakai keju juga boleh. Tergantung selera. Letakkan di sini. Tuh. Lalu ini yang kedua, kita olesin lagi ke coklatnya. Kayaknya kalau misalkan pakai white coklat juga boleh deh. Ini kan Iya, pakai white dark coklat ya. Benar. Mau pakai coklat yang putih juga nggak masalah. Cakep ya. Enak, cepet, dingin-dingin tuh kan lagi habis buka puasa butuh yang dingin-dingin kan. Iya. Sama yang manis-manis. Tuh. Endolita deh. Ini kita aplikasikan ke semua pisangnya ya. Iya. Oke. Kalau ada yang nanya, Bang, ini coklatnya nggak malah meleleh lagi, Bang, kena pisangnya? Enggak, karena tadi kita pisang udah dibekuin ya. Iya. Karena pisangnya masih beku, otomatis coklatnya langsung ngebeku juga. Makanya tadi harus cepet-cepet dari sini langsung masukin ke sini nih. Tuh, tinggal gini aja. Tuh. Jadi deh, tinggal makan langsung udah beku nih. Tuh. A few inches later. Oke, ini udah jadi. Nih ya, lihat deh. Ini dia punya coklatnya tuh beku, lihat gak nih? Iya. Ya. Coklatnya beku gitu. Dan ini kayak bakal kretek di mulutnya. Iya. Cobain ya. Cobain sayang. Nih, buat buka puasa nih. Pisangnya jadi gampang digigit gitu ya? Enak gak? Enak lah pasti. Karena aku pakai pisang kepok, dia punya tekstur pisangnya jadi lebih lembut. Ada coklatnya, tebel banget tuh. Ya. Jadi aku sama orang ngolesin coklatnya emang tebel sih. Sama aku pakai mesos warna-warni. Letak. Aduh, enak banget. Enak, gampang didapat bahannya. Iya. Dijamin sehat karena buat sendiri dan pas buat buka puasa. Dingin-dingin manis itu ya. Terus ngeliatnya jadi seru karena warna-warni gitu loh sayang. Buat topping sekali lagi, kalian bisa sesuai kalian ya. Yap. Mau pakai kacang almond, choco chip, atau juga pakai marshmallow. Tapi yang kecil-kecil jangan yang Iya, gede-gede. kecil. To the point ya guys, aku tuh kalau bikin masakan makanan tuh nggak pernah gue coba sebelumnya. Jadi langsung buat aja ya. Langsung buat. Jadi gue sekalian ngebuktiin kalian bahwa resep yang gue buat itu bakal berhasil atau enggak. Tapi selama ini sih kalau aku masak sama kamu berhasil Selalu ya. berhasil, ya. Dan untuk rasa masih enak semua ya. Iya. Dan gampang. Dan gampang bener. Dan bahan-bahannya mudah dicari. Betul. Itu kamu makan satu kayak gini kenyang nggak? Kenyang. Kenyang kan? Tergantung pisangnya sih ya. Iya. Kalau misalnya pisangnya lebih kecil mungkin lebih pas ya. Cuman aku pisangnya agak gendut-gendut nih ya. Jadi padat plus coklat juga tebal-tebal. Pisang gepok. Nilai. Buat aku, banana frozen buatan aku nilainya 9,5. 9,5, mantap. Kenapa nggak 10? Aku kurang ini sih kayak toppingnya mau tambah lagi. Mau ada yang kacang almond, mau yang coklat chip. Jadi kurang bervariasi ya. Betul. Tapi buat rasa pisangnya sama coklatnya pas. Pas. Oke, saatnya Ola mau cobain frozen banana. Silakan. Lihat sayang. Wow. Lengket gitu. Oke, silakan cobain. Tuh. Gimana? Menurut aku, kita ketebelan naro Coklatnya. Jadinya nggak bisa langsung didik sama pisang-pisangnya. Tapi kalau buat rasa enak ya. Enak banget. Cuman kalau saran kamu mendingan coklatnya jangan terlalu ketebelan ya. Iya, jadi tipisin lagi tadi. Mungkin karena yang bikin kenyang tuh si pisangnya gede, lalu dia dikasih coklat lagi plus pakai Meses. Tuh, Menurut aku. Wow, ini si coklatnya ya. Ini coklatnya nih, wis. Enak banget. Enak ya. Berarti buat buka puasa pas ya. Pas. Oke, kalau menurut kamu nih yang frozen banana ini untuk menu berbuka puasa, kamu kasih nilai berapa? Sama kayak kamu, 9,5. Oke, minusnya? Minusnya karena coklatnya ketebalan aja. Oh gitu, jadi kamu lebih cocok untuk dia punya coklatnya lebih tipis aja ya? Bener. Tapi obrolan ini semua udah enak kok. Enak ya? Iya. Untuk maksudnya menu buka puasa yang simple, gampang, dan enak tuh Ini cocoknya. Tapi buatnya ya sebelum buka. Karena kan kita harus ngebekuinnya lagi. Iya, masak coklatnya dulu. Kalau bisa sebelum buka puasa udah jadi, tinggal masukin kulkas. Iya. Pas beduk, pas buka puasa tinggal makan. Tapi jangan lupa doa dulu. Iya. Untuk si frozen banana ini modelnya juga nggak cukup
mahal ya. Kalian cuma butuh pisang, butuh mesa, sama si coklat batangannya doang. Which is untuk harga kalian bisa ya, pisang kan pilihannya macam-macam ya. Iya. Lalu untuk mesa juga harganya macam-macam, ada yang paling mahal sampai paling murah. Dan juga untuk si coklat batangannya juga relatif sih. Tadinya di pasar ya. Boleh di pasar tuh nggak, di supermarket juga ada biasanya. So, sekian video kali ini. Ini adalah video aku sama Ola bikin resep buat buka puasa ya. Iya. Namanya Namanya frozen banana. enak gak? Enak banget. Mudah ya. Mudah. Dan juga bahan-bahannya kalian gampang buat dibeli. Jangan lupa buat selalu diklik tombol yang suka dengan video ini. Dan please gunakan kolom komen lebih baik lagi, jadi cuma buat nge-head atau ngatain doang. Dan pastikan diklik tombol subscribe. Pertanyaan Ola di mana? youtube.com/olatobi. Dan jangan lupa buat diklik tombol subscribe oleh Bang Pin, karena salah satu bukti atau contoh dari teman-teman semua dengan dukung Bang Pin dan Ola sebagai YouTubers Indonesia. sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif. And stay awesome. Bye bye. I know there's another